Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan STE ya. Kali ini STE mau buka paket. Ini dari Kalbar ya, via CNT, dengan nomor resi 3 di belakangnya itu 671 ya. Ini paket campur, ada display, mungkin ada CPU, terus ada adaptornya mungkin. Yang kirim ini tidak pengalaman seller ya, jadi dari jauh ini deket sama Malaysia, Sarawak ini. Karena packingnya kayak apa ya, padahal nanti kalau kita balikin itu kita packingnya pakai kardus kotak ya. Ini bungkus plastik bungkus plastik juga dibungkus kardus, tapi asal ini. Oke. Oke, kita buang kardusnya ya. Beginilah. Kresek. Masih di kardus lagi dalamnya kayaknya. Oh iya. Oke, ada apa lagi nih? Ini adaptornya. Jadi adaptor ini mati ya. Ini returan ini udah saya ganti. Yang punya ini sudah saya ganti, udah saya kirim ya. Kita singkirkan. Ini CPU yang jelas, kalau nggak salah ini jalurnya udah pada terkelupas. Kita fokus ke buka dulu ya. Oh, ini bubble juga nih. Cuma intinya packing seperti ini tuh menakutkan ya. Jadi barang lunak, elektronik lunak. Kalau kami yang packing itu biasanya kardus kotak, supaya kencang itu kita kasih sampah seperti kardus, plastik gitu ya, supaya kencang. Nah, kencang itu tujuannya untuk meminimalisir rusak ya, dan dia tetap kardusnya biar tetap kotak gitu. Tapi ini modelnya kan pembungkusannya ketat, tebel tapi ketat. Jadi oke, mana nih ujungnya?
ujungnya mana, sini kayaknya. Pelan-pelan aja sambil kita lihat. Belajar sabar. Oke. Masih lagi dibungkus. Sebenarnya super balut ya, cuma nggak tahu nanti dalamnya. Nah, ini barangnya ya. Jadi ini dari Pontianak tuh masih ke barat lagi ya. Jadi beliaunya ini lebih dekat ke perbatasan Malaysia. Oke, kena juga agarnya ya. Jadi ini nih shokannya hancur ya. Ini support printer. Oke, kita lepas dulu aja semuanya sekalian ya. Ini display ya, display pom ini ya. Dua apa satu? Satu biji. Satu biji. Oke. Kita berurutan aja dulu ya. Jadi CPU nya dulu supaya bisa untuk ngecek ini nanti ya, display ya. Kita sikat aja yang ini kayaknya jalurnya udah terkoyak semua ya, nggak tahu ini nanti gimana akalnya. Jadi seperti ini ya solderannya. Kita coba fokusin. Jadi solderannya ini udah hancur nih, jalurnya udah hancur.
Iya, sudah putus semua ya jalurnya ya. Jalurnya sudah putus semua. Ini udah habis. Jadi pin soldernya itu udah habis. Gimana akal kita? Akal kita bagaimana ini? Jadi ini udah putus ya. Kayaknya ini sudah gini aja lah. Ini saya ganti bot aja ya. Yang poin-poin besar saya ambil karena jalurnya ini udah tahu nanti terkoyak lagi enggak gitu. Kita coba dulu. Ini udah habis nih. Oke, kita coba pasang aja dulu ya. Header mak. Header. Tuh. Kita coba pasang header dulu. Yang utuh, yang utuh. Yang utuh. Yang utuh. Nggak masuk nih kayaknya. Ini juga patah ya, udah satu ya.
Kita cek satu-satu ya.
Oke, berfungsi ya. Ini LCD-nya nggak benar ini. Jadi apa namanya? LCD. Ono gak? LCD iki aja, Bang. Kita yang jelas ini nanti berfungsi sih, kita ngecek displaynya dulu aja ya, apa masalahnya. Kita buat ngecek display dulu aja ya, karena LCD-nya belum ada dan hidup. Nggak tahu apa nih masalah si customer, hidup ya. Kita cek sekalian. Keypad hidup tuh ya. Nggak tahu apa masalahnya si customer. Kita cek dulu aja sekalian pakai keypad ya. Jadi untuk CPU ini keluhannya tuh memang cuma alhamdulillah, soket untuk LCD ini nganu apa namanya, rusak ya, atau jalurnya sampai terkoyak. Oh iya, displaynya ada satu nih mati ya. Nggak tahu ini mati apa enggak. Harusnya kan kalau ini mati dari sini gitu ya. Jadi ada masalah memang. Kita coba cek harga dulu. Harganya 2000, kita buat 88.000 ya. Nah, dan di sini juga mati ya. Jadi memang ini mati, atau ini nggak bisa tes display ya. Kita fokus ke display dulu. Jadi sini mati. Kita cek untuk yang jelas, kalau mati total itu jarang sekali LED-nya ya. Jadi dari drivernya bisa. Sini mati enggak ya? Ini juga putus nih. Cam. Yang ujung sini mati enggak? Hidup 99. Hidup 22. Hidup 33. Hidup. Tapi di sini harusnya 88.000 ya. Ini kalau kita lihat ini putus ini. Wah, ini hidup nih. Hidup nih. Berarti retak nih cuman. Oke ya. Nyala semua. Di sini paling. Ini susah ini emang nyari begini nih. Susah. Ya, cuma kita coba solder ulang aja ya. Nanti kita gedor-gedor. Kita solder ulang poin-poin yang untuk itu ke atas gitu ya.
dan masih hidup ya. Kita butuh tes display nih. Tes display. Kita butuh tes display. Kita cek dulu displaynya pakai itu, nggak ada kodenya soalnya ya. Sembilan, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Jadi itu 015. Oke, begitu ya. Tadi kan yang mati sini ya. Nah, tadi waktu kita pegang di sini kan dia mati, berarti ada yang terkoyak. Tapi setelah saya solder ini, saya kotek-kotek nggak apa-apa ya. Jadi ini bukan putus, saya yang salah. Jadi apa namanya? Tadi kemungkinan yang agak saya terasa tuh di sini ya. Jadi mungkin retak gitu ya, saya solder ulang. Dan ini udah normal ya. Kita sisihkan karena ini udah normal. Kita kembali ke CPU. Jadi ini pengertiannya, ini semua normal, hanya masalahnya di sini ya. Jadi apa namanya, karena kebetulan kita lagi kehabisan stok LCD ya, jadi videonya sampai di sini ya. Jadi pengertiannya ini karena dari pengecekan jalur itu sudah nyambung ya, jadi saya pastikan pasti nantinya normal. Tapi ya tetap sebelum kami kirim itu kami pastikan dulu pakai LCD. Jadi malah mungkin saya bawain LCD dari sini, terus nanti saya kunci segel sekalian ya, kita baut supaya tidak terkoyak. Jadi emang riskan ya kalau urusan jalur LCD ini, sangat sensitif ya, karena kalau sering coba cabut LCD, ini kan modelnya si abangnya ini yang ngunci itu LCD di sana gitu ya. Oh iya ya, ini abangnya kan LCD-nya ngunci di box ya. Jadi yang dicoba cabut itu yang ininya, apa namanya, LCD-nya, CPU-nya ya, kontrolernya. Jadi nanti kita segel di sini pakai lem ya.
supaya agak kuat ya. Jadi seperti ini pemasangannya juga sempurna sih, sudah gitu ya. Jadi si abangnya ini hanya cuma, bukan kurang sabar ya, mungkin memang bukan bidangnya. Nyolder juga besar-besar gitu ya. Oke, saya cukup di sini aja ya. Ini saya pastikan sebelum dikirim nanti berfungsi ya. Kita mungkin besok LCD dari kita sudah datang. Jadi ini tadi intinya memperbaiki atau mengganti soket untuk LCD ya. Jadi seperti ini, kita lihat kan. Kita nyalakan lampu dulu, atau kita store ini ya. Jadi seperti ini solderan kita, karena ini contoh yang ini ya. Yang ini dia membesar ke sini karena jalurnya yang sini tadi kita kerok supaya bisa nyatu dengan kaki soket ini ya. Terus kita pasang yang model total supaya ini sebagai penguat juga gitu ya, karena ini yang masih utuh gitu. Oke, saya rasa ini CPU support printer ya. Cukup itu aja ya dari kami. LCD-nya udah berfungsi. LCD-nya tadi hanya karena apa tadi? Begitu kita pegang di sini dia tadi nyala, awalnya mati ya. Jadi kita pastikan hanya terkoyak jalurnya atau retak jalur ya. Retak biasanya itu nggak kelihatan retaknya. Kita solder ulang aja seperti ini hasilnya. Ini sudah berfungsi dengan normal. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.